Indramayu itu sekarang menjadi kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Anggaplah 200 juta per bulan. Sayang amat kalau cuma nganggur. Saya doyan duit nggak? Saya butuh duit, tapi saya masih bisa jadi bintang tamu di sini tuh masih laku. Jangan ciumin tangan pejabat kecuali dia tua. Lebih tua dari Anda, nggak apa-apa. Saya tuh bermain playing victim, mundur supaya dapat simpati publik, terus habis itu membongkar-bongkar gaji-gaji pejabat supaya rakyat kasihan sama saya dan nyoblos. Well, itu efektif kok. Silahkan tiru saja kalau gitu. Halo teman-teman, kali ini saya berkesempatan ngobrol dengan salah satu pejabat yang berasal dari artis. Cuma yang saya pengen sorotin adalah, ini saya nggak pernah nemu keywordnya di YouTube, di Google hasilnya ya. Jadi pejabat Indonesia yang mundur. Ini nggak pernah ketemu. Ini dia. Kita sambut Kang Lucky Hakim. Halo Kang, Halo, luar Bintang. biasa. Apa kabar Terima kasih. semuanya? Amin. Amin. Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Kang Lucky? Keadaan? Alhamdulillah sehat, Baik. masih hidup, sehat, berkah mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Kang, langsung Kang, pertanyaan pertama ini mah. Seperti tadi yang sudah saya mention. Kenapa Kang mundur? Ya, sebenarnya ceritanya udah rada lama nih, tapi secara umum karena saya pada saat jadi wakil bupati tidak mendapatkan banyak pekerjaan, malah cenderung hampir tidak punya pekerjaan sama sekali, nganggur, dan itu adalah banyak orang yang mengidam-idamkan namanya gaji buta kan. Iya. Nah, yang dilalahnya pada saat itu saya mencoba untuk bisa hidup dengan gaji buta, tapi rasanya makan yang nggak enak, tidur nggak pules, dan yang kita lawan itu ya bukan so idealis, tapi saya ngerasa nggak nyaman sendiri, dan akhirnya saya memutuskan untuk mundur karena nggak mau gaji buta. Sebenarnya secara regulasi, wakil itu memang nggak ada wewenang. Betul, tugas wakil bupati adalah membantu bupati Oke. kalau diberi tugas. Kalau diberi tugas. Iya, iya. Tapi kalau nggak dikasih tugas, maka ya tugasnya nggak ada. Oke, kejadiannya waktu itu di Indramayu gimana? Kang? Ya memang nggak ada tugas sama sekali. Iya. Ada tugas 1 atau 2 dari awal tuh 1 atau 2 saja lah, nggak lebih dari 3. Tapi kan dari awal berangkatnya bareng nih. Maksudnya komunikasinya dari sebelum berangkat pilkada kan. Betul. Ayo, Betul. Kang Lucky, Bareng-bareng. kita bareng nih. Iya, iya. Bikin nih. Nah, ternyata nggak. Pas pelaksanaannya enggak. Enggak. Dan itu haknya dia juga. Kan tidak ada agreement, artinya gini, tidak bisa kita buat perjanjian yang melampaui undang-undang di atasnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita bikin nih, sekarang kita pasangan ya, Iya. ayo besok maju bupati sama saya bintang nih, terus kita bikin, nanti saya dilukikan, bikin perjanjian, ya saya Lucky Hakim mau jadi bupati dengan bintang sebagai wakilnya, nanti harus memberikan tugas ini. Terus ketika sudah jadi beneran dilantik, terus dirimu nggak dikasih tugas, kamu nggak bisa menggugat pakai surat ini. Karena ini akan berlawanan dengan undang-undang di atasnya. Tetap nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kita tidak bisa membuat peraturan sendiri, perjanjian yang melanggar undang-undang. Nah, sementara undang-undang menyatakan bahwa tugasnya wakil bupati adalah melakukan fungsi pengawasan, yang ngawasin aja. Terus melakukan fungsi lain-lain, membantu bupati. Nah, kalau misalnya bupatinya tidak merasa perlu bantuan, ya memang kita secara hukumnya memang duduk diam saja, makan gaji buta. Dan itu mungkin banyak dinikmati oleh sebagian pejabat. Ya, saya itu terserah ya. Itu kan kembali ke personal masing-masing. Nah, dilalahnya saya memang tidak nyaman dengan itu. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, yang menggaji si wakil bupati ini adalah orang-orang yang kerja keras. Indramayu itu panas banget loh. Orang sampai pada gosong kulitnya karena jadi petani, kadang-kadang gagal panen, nelayan, nyari ikan susah. Terus mereka membayar saya pada saat itu lumayan lah. Bagi saya lumayan ya. It's around hampir 200 juta per bulan lah totally ya gitu loh. Oke. Memang gajinya tidak segitu, tapi kan ada pendapatan ini, pendapatan itu, upah pungut pajak dan lain-lain. Belum lagi fasilitas-fasilitas rumah dan lain-lain semuanya. Anggaplah 200 juta per bulan. Sayang amat kalau cuma nganggur. Saya doyan duit nggak? Saya butuh duit, tapi saya masih bisa jadi bintang tamu di sini tuh masih laku. Main di TV juga masih laku. Artinya nggak nyaman lah saya gitu. Tapi kan kesadaran bahwa masyarakat ngegaji pejabat itu mah hal yang nggak umum gitu Kang. Maksudnya kalau iya lu anteng dan diem aja kan fine aja. Fine, banyak kok yang begitu kan gitu. Nah, kenapa saya enggak? Karena itu tadi, saya kenal sama mereka, sama masyarakatnya. Mereka ketika ketemu, saya lihat ada rumah yang tidak layak huni. Mereka bahkan makan satu hari 40.000 ya. 40.000 tuh buat makan serumah sehari 3 kali. Makan apa ibu? 40.000 satu rumah. Ya nasi. Nasinya juga kadang-kadang bantuan raskin, beras miskin.
terus pakainya ikan asin yang ikan asinnya kecil-kecil, yang aduh ini gimana mau pintar kalau misalnya gizinya kurang. Jadi saya ngerasa bahwa orang-orang ini yang bayar orang ini untuk mewah-mewahan dan orang ini nganggur. Jadi saya ngerasa nggak bisa saya. Mungkin kalau saya nggak ketemu orang, mungkin saya diam di rumah cuman nonton TV, hura-hura, foya-foya sambil makan gaji buta, mungkin bisa jadi saya terlupa dan terlena. Tapi alhamdulillahnya saya diselamatkan sama Allah lah. Untuk kalau di dunia insya Allah selamat ya, karena tidak melanggar undang-undang. Tapi kan kebayang nggak sih, ini akhirat ya, maaf bukannya saya ustadz, tapi saya percaya itu ada gitu loh. Gue percaya akhirat itu ada. Dan gue tuh dosanya udah banyak. Kalau saya coba nipu bintang nih, paling nanti di akhirat kita beranteman aja kan, tunjuk-tunjukkan. Tapi kalau gue nipu satu kabupaten, itu ada 2 juta orang gitu loh. Itu sebenarnya lebih ke arah situ. Aneh, masnya aneh. Nggak siap jadi pejabat. Terus hubungan lu berarti sejauh apa sampai di titik lu udah deh, gue mundur deh. Karena itu tadi saya berkali-kali nanya, ada kerjaan nggak hari ini? Nggak ada. Besok ada kerjaan nggak? Lusa terus nggak dapat kerjaan. Nggak gini, kalau logikanya kalau Kang Luki sebagai wakil nggak dilibatkan berarti harusnya udah beres. Nggak perlu nih. Iya. Wakil nih. Iya. Tapi kerjaannya beres, Indramayu. Oke, aku kasih tahu nih. Jadi ketika aku mundur pun, buktinya tidak dilakukan mekanisme pemilihan wakil kan? Memang berarti iya, harusnya kan diganti ada wakilnya karena undang-undangnya misalkan seperti itu. Tapi begitu aku mundur ya udah nggak ada wakilnya. Nah, kalau bicara Indramayu beres apa enggak, jangan saya ngomong lah, biarkan Google yang ngomong. Indramayu itu sekarang menjadi kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat paling miskin. Dan bisa nih, nanti bisa ini kan telepon pintar pada pakai gadget ya. Dibuka Silpa Indramayu tahun 2021 berapa ratus miliar, Silpa 2022 berapa ratus miliar. Silpa itu apa sih? Yang paling gampang ini, Silpa itu adalah sisa anggaran yang tidak terpakai. Anggaran dari mana? Dari pajak rakyat. PAD, pajak apapun itu kan kan nggak ada pajak sukarela kan? Nggak ada. Pajak itu kan pasti diambil tiba-tiba. Secara paksa. Beli. Ambil dari rakyat. Sini kamu harus kumpulin sampai sini. Uang ini dipakai, harusnya dipakai untuk pembangunan kan? Iya. Nah ini nggak dipakai. Sebesar 240 miliar. Di kabupaten termiskin di Jawa Barat. Iya. Yang masih butuh jalanan, butuh apa? Ini di-googling saja. Di-googling aja. Ada. Silpa Indramayu. Kenapa itu bisa nggak? Mungkin itu hal yang common kali di wilayah-wilayah. Enggak. Buktinya kiri kanannya nggak begitu juga. Ada Silpa kadang-kadang karena tidak terkejar target mungkin sekitar 10 sampai 20 miliar. 7 miliar. Tapi kalau sampai 240 miliar, pendapatan asli daerah dari Indramayu itu 500 miliar, yang nggak dipakai itu 240 miliar. Silpa itu artinya kan rada nggak nyambung kan itu. Berarti saya ulang lagi ya. Ini duit diambil dari rakyat. Kumpulin ya dari rakyat. Secara paksa ya, pajak kan ya. Harusnya ini dipakai. Bahasanya adalah kita kumpulin, kita bangun bareng-bareng. Jalanan. Gua yang ngatur. Ya, jalanan. Ternyata nggak kepake setengahnya itu. Iya. 240 itu. Iya, tahun 2001, 2002 naik lagi tuh. 2022. Nah, harusnya kan rakyat bertanya kan, kenapa uangnya nggak dipakai? Rakyat kan nggak bisa nanya langsung kan? Nanya langsung kan nggak bisa, karena kan rakyat banyak akhirnya pakai perwakilan. Namanya DPR, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mewakili dari masing-masing dapil tuh, kecamatan ini ngumpul. Nah, mereka bertanya kepada bupati. Dalam bentuk misalnya interpelasi. Iya. Ya, interpelasi. Terus ketika mereka bertanya dalam bentuk kapan bisa menganggarkan, bupati tidak hadir. Nanti bisa di-googling lagi bahwa bupati mangkir APBD sehingga kabupatennya tidak ketok APBD. Jadi semua itu terserah bupati pada saat itu. Enggak. Gue masih nggak dapat logikanya, Kang. Maksudnya duitnya udah ada nih. Iya. Udah bukan nyari duit lagi, maksudnya tinggal menyalurkan lagi. Betul. Kenapa itu tuh sisa tuh kenapa? Nah, pertanyaan ini ditanyakan olehku, ditanyakan oleh rakyat, ditanyakan oleh DPRD dan tidak dijawab karena tidak ketok APBD. Ya nggak tahu. Nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu. Tapi kan takutnya hoax atau apa, bisa di-googling. Sudah silpanya tinggi, tidak ketok APBD pula. Nah, itu makanya artinya membuat Indramayu menjadi kabupaten paling miskin. Sorry, sebelum Akang menjabat itu memang udah termiskin atau enggak? Kan ada ininya kan. Ada mulai tahun berapa kan gitu. Artinya tidak ada perkembangan yang signifikan padahal uangnya dikumpulkan. Padahal uangnya ada tapi tidak disalurkan. Itu kan berarti kemampuan manage-nya aja bahkan dari situ. Iya. Ada sempat ada salah satu ASN atau siapa yang membela bahwa itu adalah efisiensi. Beda efisiensi sama Silpa itu beda. Efisiensi itu adalah ada 5 orang di sini.
Oke. 5 orang itu minum sama makan. Oke. Ya, efisiensi gini, yaudah kita minumnya yang murah aja, makannya yang hemat aja. Itu efisiensi. Tetap terpenuhi. Tapi kalau misalnya udah uangnya udah dikumpulin, 5 orang tuh yang dapat makan cuma 2 orang, itu bukan efisiensi namanya. Itu namanya gagal ngatur kan gitu loh. Kalau efisiensi kan dicari yang paling murah apa sehingga uangnya dipakai buat yang apa. Jadi uangnya dikumpulin tetap dipakai, tapi dipakainya buat jembatan. Masih ada, ya bikin sekolah, masih ada kesehatan rumah apa. Itu efisiensi. Tapi kalau ini kan uangnya nganggur. Uangnya nganggur tapi infrastruktur di Indramayu gimana? Bisa di googling aja jalanan Indramayu kayak apa kan itu. Bisa di googling semua. Ya soalnya sekarang kan kalau nggak ada gambar kan hoax lah itu. Googling aja di mana kayak apa jalanan Indramayu seperti apa. Bahkan ada orang anak yatim piatu yang tinggal di tanah kuburan. Masuk ke podcast kok. Yang tinggalnya di atas kuburan. Oh iya, Indramayu. Tahu. Indramayu. Wow. Jadi kebayang nggak sih ada 240 miliar tahun ini, tahun berikutnya nambah lagi, dan itu masih ada rakyatnya yang tinggalnya di atas kuburan dan perempuan gunting rambut pendek supaya bisa jadi kuli nyamar. Itu di Indramayu. Itu ada kaitan sama aturan yang ribet nggak? Kayak birokrasinya harus ini, jadi duitnya tuh mau dipakai sulit. Lah, emang kabupaten di dunia ini cuma Indramayu doang? Sebelah kiri kanan ada Kabupaten Majalengka, ada Kabupaten Subang, ada Kabupaten Cirebon. Bisa tuh. Kalau kiri kanan ini bisa. Jangan bicara DKI deh, terlalu beda. Jangan bicara mungkin Bandung, mungkin gunung. Yang sama-sama pantai. Subang, pantai. Cirebon, pantai. Di sini orangnya pada sekolah tuh, pendidikannya bagus, ekonominya bagus, mereka silpanya tidak tinggi. Di sini juga bagus, tidak miskin. Kenapa di sini jadi paling miskin? Uangnya ada. Kecuali kalau uangnya gak ada ya. Maaf, Indramayu nggak punya uang karena Indramayu itu nggak punya apa-apa. Enggak, uangnya ada. Jadi kalau tanya kenapa, ini pertanyaannya sama yang sedang berwenang sebenarnya. Karena saya pun bertanya kan gitu loh. Sementara aku wakilnya dibayar uang mahal dan aku dianggurin. Gitu. Akhirnya mundur. Kenapa nggak makan gaji buta? Demi Allah, nggak tega beneran deh, nggak tega. Aku juga doyan duit, saya juga doyan duit ya. Tapi alhamdulillah jadi artis masih laku tuh, telepon ke TV juga. Saya ada jadwal seminggu, syuting langsung kan gitu loh. Belum jelek-jelek banget gitu. Gue tuh yang suka gatel itu. Kan ya kita data bisa lihat lah di Google, lain-lain. Kadang tuh ada beberapa daerah yang emang udah menyandang predikat termiskin. Tapi kalau ngeliat kepala daerahnya tuh kayak mantep-mantep aja gitu hidupnya. Ya, jadi ini bisa di googling lagi ya. Kabupaten Indramayu itu udah termiskin rakyatnya se-Jawa Barat. Oke. Bupatinya termasuk yang terkaya di Jawa Barat. Bohong. Googling aja. Bupati terkaya di Jawa Barat tuh ada dari Kerawang kalau nggak salah, terus yang kedua dari Indramayu. Hah? Iya. Kok bisa? Dan hartanya meningkat loh. Ini bukan hoax, bukan ngomongin orang. Gue nggak bisa deh. LHKPN. Jadi kalau pejabat itu punya laporan harta kekayaan pejabat LHKPN. Jadi satu-satunya di Indonesia pejabat yang menjabat selama 1 tahun lebih dan menjadi lebih miskin itu ada namanya orang satu, Luki Hakim. Saya menjadi lebih miskin 1 tahun. Iya. Bisa di googling lagi dicari. LHKPN saya itu turun 1 miliar semenjak menjabat. Tapi lu dari awal nggak ada pikiran, nggak akan nebak bahwa emang lu cuma jadi magnet suara aja gitu, Kang? Akhirnya saya berpikir seperti itu. Tadinya kan saya pikir ini kan kampung halaman ibu saya ingin mengabdi gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya saya tidak dikasih ruang untuk mengabdi. Ya daripada gue cuma diem bengong, ya daripada saya nanti jadi kepengaruh setan main judi online kan mendingan saya mundur kan itu loh. Lu pernah dianggap ngerusak pasaran nggak sih? Harga pasaran maksudnya di pasaran pejabat santai itu kan banyak, anteng aja gitu hidupnya juga. Ada sempat dimusuhin, tapi saya pikir gini, maksud saya kan nggak jelekin siapapun, saya bahkan nggak nyalahin bupati kok, itu kan undang-undang. Kalau gitu Komisi 2 DPR RI coba direvisi saja undang-undangnya supaya wakil kepala daerah itu punya porsi yang jelas. Jadi saya nggak nyalahin siapapun ya, kalau misalnya sekarang bupati pada saat itu memang punya kewenangannya dia untuk tidak menggunakan wakil, itu haknya dia dan saya tidak nyalain siapapun. Kan makanya ketika alasan kenapa mundur, karena saya tidak mampu mengemban amanah. Karena saya tidak bisa bekerja. Kenapa nggak kerja? Ya karena tidak dikasih tugas. Kenapa nggak dikasih tugas? Udah nanya saya tapi nggak dijawab. Kalau misalnya gini, ketika lu mengundurkan diri, terus mungkin ada gua sebagai salah satu rakyat Indramayu, ya, anjir lu kok mengundurkan diri, lu kan lu bikin janji waktu itu. Iya. Makanya saya minta maaf. Lu minta maaf? Saya minta maaf. Saya ada 1.200 titik yang saya datangin untuk minta maaf.
1.200 titik yang saya datangin untuk minta maaf. Minta maaf karena Serius saya, lu, Kang? demi Allah. Nggak usah gini deh, kalau demi Allah kayaknya gimana. Buka Facebook, buka apa, tanya sama rakyat Indramayu. Tanya sama rakyat Indramayu, berapa di desa mana yang tidak pernah saya datangi. Untuk saya mengucapkan minta maaf karena saya sudah mundur dari jabatan wakil bupati karena saya tidak mendapatkan kewenangan. Saya sudah kembalikan rumah, mobil, uang makan minumnya, semua saya kembalikan. Dan itu 1.200 titik yang sudah saya datangin, gitu loh. Dan setiap hari gue datang 9 titik, gitu loh. Shock. Iya. Kaget, hah? Aneh banget. Terus gimana respon masyarakat pas lu datengin gitu? Mereka kecewa bukan karena saya manusianya, tapi kecewa karena kenapa saya sampai tidak kerja. Ya saya bilang itu kewenangan undang-undang. Dan itu bupati yang punya hak untuk bisa berbuat seperti itu. Kalau gitu Bapak jadi bupati saja. Ya tidak, itu nanti urusan lain lagi. Saat ini saya datang meminta maaf. Daripada nanti kalian berbondong-bondong di padang mahsyar minta sama saya, mendingan sekarang ini kan sebisa saya gitu loh. Dan alhamdulillah ternyata itu disambut baik oleh masyarakat. Maka ketika saya kemarin saya mencalonkan, saya daftar mencalonkan sebagai anggota dewan gitu. Dengan uang 31 juta saya terpilih, suara saya 58.000 something. 31 juta. 31 juta. Karena saya juga 50.000 suara. Iya, 50.000. Dewan Provinsi sekarang terpilih. Lu beneran gak sih? Iya, memang sulit dibuktikan ya. Tapi Iya, karena bahkan di masyarakatnya sendiri pun yang enggak mempelajari ilmu politik, realita politik dari atas, itu nggak mungkin banget kan? karena gini, aku tuh datang sama mereka, aku minta maaf, saya mundur, terus sekarang saya dicalonkan oleh partai untuk Dewan Provinsi. Saya kasih tahu nanti gaji saya 150 juta per bulan. Yang lainnya kan nggak ngomong itu kan? Yang lainnya bilang ngomong, gitu? Ya, saya kasih tahu bahwa kemarin saya digaji, saya dapat uang sekitar 200 juta per bulan, tapi nganggur, saya mundur. Ini sekarang saya lagi mau kerja lagi, mau ngelayanin kalian nih. Tapi gaji saya nanti 150 juta. Cuman saya kerjanya nggak di Indramayu, saya di Bandung. Karena mewakili kalian di Indramayu, di Bandung sebagai Dewan Provinsi. Yang bisa saya lakukan adalah nanti menyuarakan, tidak bisa berbuat langsung. Karena saya Dewan. Kalau eksekutif bisa berbuat langsung. Ya mereka mengamanatkan itu. Dan saya nggak, janjinya apa Pak? Ya janjinya adalah saya akan menyuarakan karena sebagai Dewan. Kalau kata politisi, saya tuh bermain playing victim, mundur supaya dapat simpati publik, terus habis itu membongkar-bongkar gaji-gaji pejabat supaya rakyat kasihan sama saya dan nyoblos. Well, itu efektif kok. Silakan tiru saja kalau gitu. Kalian mundur dari jabatan kalian, terus kalian buka gaji kalian, itu efektif. Silakan. Tapi ya itu memang kenyataannya. Jadi terserah kalau Anda memandang bahwa saya ini memang playing victim, terzolimi, terus apa, ya boleh. Ya kalau lu berani dibongkar silakan. semuanya silakan. Kembalikan dong mobil dinasnya, kembalikan dong rumah dinasnya, kembalikan dong uang makan minumnya, gajinya kembalikan. Saya lakukan. Harta saya tuh berkurang 1 miliar untuk itu gitu loh. Jangan nuduh-nuduh playing victim doang kan. Kalau juga bisa gitu kan. Itu sama-sama playing victim aja nggak apa-apa, tapi balikin. Jadi jangan cuma nuduh tapi abis itu lu nggak mau balikin kan gitu loh. Ya nggak apa-apa, nanti kalian bisa dapat suara banyak juga kayak saya, alhamdulillah. Ceritain bahwa nanti saya jadi Dewan Provinsi itu kerjanya kurang lebih sekitar 5 hari 1 minggu. Paling sekitar 4 sampai 5 jam. Lu exactly jelasin gini. Nih gua nih calon pemilih yang ada di desa. Lu dateng nih ke gua. Nanti Ibu Bapak, saya kemarin jadi wakil bupati, mundur karena saya gaji buta. Udah saya balik-balikin semuanya tuh. Sekarang saya pakai mobilnya tuh mobil Daihatsu. Saya bilang itu pakai mobil yang sebelumnya kan pakai, saya mau sebutin merek nggak nih? Pokoknya mobil-mobil mewah lah gitu ya. Mengkilat, harga satu mobilnya 750 juta dapat 3. Udah saya kebalikan. Sekarang saya pakai mobilnya yang murah tuh, nggak lebih dari 120 juta mobil saya. Itu mobil saya pribadi gitu. Nah, saya ini lagi nyalonin jadi Dewan Provinsi. Nanti gajinya 150 juta gitu. Kerjanya 4 hari sampai 5 hari gitu. Nanti ketemu sama Ibu Bapak mungkin setahun sekali karena kan saya resesnya terbatas kan gitu. Dan itu tahu. Gimana itu masyarakat dengernya? Pada senang karena pada tahu, Pak kalau gaji Dewan Kabupaten berapa Pak? Kalau Kabupaten di Indramayu, it's around ya 40 sampai 50 juta. Sebenarnya gampang kok, lihat aja anggarannya kan gitu. Kalau gaji DPR RI, gaji DPR RI itu pendapatnya sekian-sekian ditambah reses juga. Kalau dipotong rata dibagi 12, mungkin sekitar 600 sampai 700 juta per bulan. Itu kan secara nggak langsung atau bahkan directly ya, bener-bener bikin si pemilih masyarakat bener-bener merasa gue nggak gaji lu nih. Iya, memang saya digaji sama masyarakat. Saya ini kemarin pada salaman ya, kan pada salaman tuh pada nyium tangan, saya tarik gini kan. Mereka ada yang berpikir, gue tuh jijik. Enggak Bu, saya bukannya jijik Bu, jangan cium. Tapi tetap saya pegang pakai tangan kiri kan. Jangan cium tangan saya Bu, ini kan salon pelayan. Saya ini kan nanti melayani Ibu, saya digaji oleh Ibu Bapak. Jadi tolong jangan biasakan, ini buat yang nonton ya, yang nonton. Jangan ciumin tangan pejabat kecuali dia tua. Lebih tua dari Anda, nggak apa-apa.
Jadi kalau misalnya alasan mencium tangan pejabat karena lebih tua, maka ketika ketemu sama tukang gado-gado lebih tua, cium tangan juga. Ketika ketemu sama Gojek atau apa ojek online lebih tua, cium tangan juga kalau alasan lebih tua. Tapi kalau mencium tangan karena pejabat, enggak, karena pejabat itu pelayan rakyat. Pejabat yang tidak melayani rakyat adalah penjahat. Jadi ngapain kita cium tangan penjahat kalau dia nggak mau melayani tangan rakyat, nggak mau melayani rakyat kan gitu. Maksudnya, iya dong, logikanya begitu kan? Kita ini dibayar loh oleh rakyat. Kamu tahu nggak, Bintang? Baju yang saya pakai itu berapa harganya? Itu kan pakai uang rakyat kan, 1 juta berapa kan itu. Sepatunya, terus mobilnya. Habis itu dibayar oleh rakyat, uang sakunya semua. Terus kita mau sombong-sombongan ke rakyat. Otaknya di mana? Dia yang bayar, itu dia. Kita tuh pakai bajunya dengan cangkol-cangkol di sini, itu rakyat yang bayar. Terus kita mau begini. Apakah gak malu gitu loh? Ya kita saling menghormati saja, saling menghormati, equal gitu loh. Iya kan? Itu logika yang dari dulu gue ada itu kan. Cuma secara nyatanya tuh kayak enggak deh. Ya ini kan mungkin karena berangkat dari elunya juga berusaha menyadarkan kan. Iya. Gue dari dulu ngeliat ya di baliho apa? Pelayan rakyat. Pelayan mana yang gue nggak bisa ketemu kalau lagi butuh nanya, gue pengen request, pengen nanya apa? Itu nggak pernah ada. Ya kita bisa mulai kok. Makanya orang-orang seperti Bintang ini kayaknya mesti jadi pejabat deh. Enggak, beneran bukannya mengeracuni atau apa. Loh, kita rubahlah negeri ini untuk lebih bersahaja gitu loh, lebih make sense gitu kan. Kalau misalnya kita turun ke daerah yang penuh dengan banjir, terus kita lihat orang-orang itu pada pakai sepatu boot nggak? Kalau nggak ya kita turun jangan pakai sepatu boot dong. Itu kan hal simpel. Lu datang ke tempat banjir, orang yang banjir tuh pada nggak pakai sepatu boot, pada kedinginan. Masa lu turun dari mobil yang dibeli dari uang rakyat, pakai Pajero, Fortuner, mobil pejabat itu, turun pakai sepatu boot. Menurutku tuh nggak gimana ya gitu loh. Kecuali kalau misalnya kayak terlalu sulit ya, misalnya kayak orangnya kan misalnya maaf pincang, kan kita nggak bisa jadi juga kan. Bisa, tapi kalau kenapa nggak dilepas sepatu bootnya turun bareng? Buat apa sih lu? Kenapa lu pencitraan begitu? Bukan pencitraan, Ferguson. Jadi ini masalah gini, supaya kamu tuh merasakan beneran ya, demi Allah, ketika saya turun ke tempat banjir itu dalam waktu 20 menit kakiku tuh keriput. Ini tuh keriput 20 menit. Ini baru 20 menit. Dia tuh udah 3 hari. Jadi kan gue ikut merasakan kan pas sampai mobil ngerasain, ih gila ya kasihan banget tuh 2 hari gimana banjirnya. Ada rasa, tapi kalau ketika lu juga tetap hangat tuh pakai payung, lu cuma melihat tapi tidak merasakan. Kayaknya itu lapar doang, kasih mie dah. Iya. Tapi kalian tuh ngerasain, ngebayangin bahwa itu becek, sepele loh becek cuman segini ya rumahnya. Tapi kan adem, anyep. Tetap gue 20 menit itu udah keriput kaki gue kan gitu. Berarti selama ini nih ya kita nih, ya masyarakat pada umumnya yang merasakan nih, atmosfernya emang udah se-nggak oke itu. Bahkan ngelihat lu yang, ya menurut lu itu kan apa hal dasar kan dalam bermanusia. Pakai rasa aja. Iya, itu tuh kayak anjir aneh. Gagal panen di Indramayu itu banyak sekali kan. Sementara saya nggak tahu kemarin ada penghargaan apa kepada bupati, saya nggak ngenot ya. Tapi katanya karena keberhasilan bla 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 lah. Tapi gagal panen itu ada berhektar-hektar. Ketika kita datang, kita lihat dong kayak apa sih orang yang gagal panen itu. Jangan cuma lihat data, datang ngobrol sama dia, Pak. Saya ini untuk nanam kemarin itu pinjem uang, Pak. Setelah pinjem uang sekarang gagal panen. Itu kan ngobrol, dia matanya berkaca-kaca dan lain-lain. Itu ada rasa, ada obrolan dalam gitu loh. Sehingga nanti lu benar-benar perjuangkan nantinya. Saya bilang, insya Allah nanti kalau saya sudah terpilih nih, ketika saya bersidang jadi Dewan Provinsi, akan saya pastikan, saya akan ngomong supaya bisa dibikin sodetan untuk supaya Anda dapat air, supaya tidak irigasi dan lain-lain gitu. Karena saya ikut lihat, terus ketika nanam, pengen ngerasain kayak apa sih panasnya petani kayak apa? Ya, ngerasain. Jadi kalau misalnya bertani melihat petani, ya banyak petani di sini, ya lu nggak lihat, lu di mobil, lu turun dong, lu ikut masuk ke dalam tanah. Jadi gini, sepatu boot itu bahaya sekali kalau buat pejabat, karena membuat dia tidak merasakan. Ketika masuk ke sawah, kalau lu pakai sepatu boot, lu nggak nempel sama bumi itu. Tapi ketika kamu tuh nggak pakai sepatu boot, jari-jari lu tuh diselipin sama lumpur-lumpur, licin-licin. Terus ketika kena matahari kan panas, ini nih panas nih ya. Terus pakai topi, terus tangannya tuh nempel-nempel sama yang namanya rumput-rumputan itu kan gatel. Itu akan lu ingat nanti ketika lu lagi mewah-mewahan, lagi saya akan menjadi ini, tapi ingat itu yang bayar tuh orang yang tangannya gatel itu. Itu penting.
Menurutku itu penting, mengingatkan kita. Karena kan manusia kan wa nafsi wa sawaha, ada kebaikan, ada keburukan. Beruntung orang yang membersihkan, rugi orang yang mengotori. Dan kita tuh dari bayi itu memang udah ada diilhamkan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau lu nggak sering ingetin diri lu sendiri, siapa lagi? Apa nanti kalau udah tanah udah di kuburan masuk dalam mulut baru lu inget? Itu udah terlambat kan? Dengar. Aku tuh pengen pejabat tuh nggak berarti jadi kiai semua, enggak, cuman inget rada kasihan sedikit aja sama rakyat, rada kasihan sedikit gitu loh, dikit aja gitu, tapi ada rasa sayang gitu loh. Mereka komoditas, betul, mereka adalah komoditi suara. Berapa DPT-nya, berapa? Oh, lihatnya suara semua. Iya, suara nanti kepilih lu, tapi kalau udah kepilih bisa yuk sedikit gitu loh. Kasihan gitu loh mereka. Tetap kaya kok pejabat, tetap kaya, mau dikutak-kutik tetap kaya pejabat. Tetap cukup. Lebih dari cukup. Dipikirin kok tunjangan listriknya, apanya dipikirin. Jadi kok. even gini, bener-bener yang standar aja, kayak lu lamar kerja, lu kerja sesuai kewajiban lu. Ya udah. Itu cukup kan? Cukup banget. Cukup banget. Gak usah Kenapa banyak yang nggak bisa? Ya karena kan duit banyak soalnya. Ini sekelas Kabupaten Indramayu aja tuh uang per tahunnya ada 3,7 triliun. Belum lagi bicara provinsi, belum lagi bicara APBN dan lain-lainnya. Wow. 3,7 triliun tuh per tahun gitu. Triliun loh, gitu loh. Gini Kang, ya lu kan mau maju lagi. Iya. Ya atas beberapa aspirasi dari orang-orang. Ayolah Kang. Iya. Enggak, memang mau maju beneran juga. Emang Jadi aku juga dari lunya juga nggak malu-malu bahwa aku memang pengen kerja gitu, pengen mau jadi bupati. Ini juga, lu gatel dari yang kemarin mungkin. Iya, karena ngelihat bahwa gua terserah mau jadi bupati kayak mau jadi hantu blau kayak atau yang penting bisa kerja buat masyarakat. Lu aku ngerasa udah gini ya, maksudku kayak mungkin Bintang sekarang masih muda kan, lagi proses lah gitu. Aku tuh udah tua nih. Dunia itu udah baik banget sama gua, alhamdulillah, Allah tuh udah kasih baik banget sama saya itu. Memang saya bukan konglomerat, tapi dunia itu baik banget. Gua pengen baik juga gitu. pengen balas budi juga ke dunia. Kenapa nggak jadi orang yang bersedekah? Udah, tapi nggak cukup. Honorku ini, dari honor apapun sinetron bertahun-tahun itu paling bisa 1.000 mentok anak yatim. Paling bangun rumah orang miskin paling 5 atau berapa. Tapi ketika kita jadi pejabat, entah jadi dewan, jadi bupati, kita tuh pegang uang tuh besar sekali. Jadikan tangan-tangan ini nih jadi tangan kebaikan gitu. Karena kan pakai uang rakyat juga. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita pengen berbuat baik, Bintang bisa berbuat baik saat ini. Hidupin aja anak yatim 500. Tapi kalau 2.000 anak yatim bisa nggak? Udah sanggup belum sekarang 5.000 anak yatim? Belum sanggup. Tapi kalau Bintang sekarang jadi pejabat, bisa. Karena ketika aku jadi DPR tuh bisa memberikan PIP, menyalurkan PIP sampai 10.000 siswa. Bisa membangun banyak sekolah gitu. Makanya aku gatel pengen jadi leader dalam konteks jadi pejabat. Karena supaya bisa ke situ. Oh, berarti kamu adalah terobsesi. Terserah Anda berpikir apa. Tapi saya punya tujuan dalam hidup ya, menjadi orang yang bermanfaat sebanyak-banyaknya pada masyarakat kan gitu. Lu pengen kan pemilih-pemilih di Indo tuh kritis lah. Iya. Kalau gue contohin di gue gini. Apa yang ngebedain lu banding yang lain? Jago ngomong mah ya bisa aja. Iya. Banyak orang. Bisa aja, ini bagian daripada marketingku untuk menjual. Sangat bisa. Ya kan? Tapi kemarin kenapa mundur? Kosnya mahal loh mundur itu. Berapa uang yang aku tinggalkan? Kalau 1 bulan 200 juta dikali berapa? Kali sampai nih, Bupati Indramayu atau wakil bupati yang dipilih sampai besok ini itu akan digaji sampai 2026. Hah? Iya. Jadi walaupun nanti berakhir di Februari atau Januari 2025 akan tetap digaji sampai 2026 karena masa jabatannya 5 tahun. Sementara kan baru 3,5 tahun. Berarti nggak kerja juga dapat duit? Iya, walaupun nanti sudah tidak terpilih, walaupun misalnya yang terpilih lain. Iya, tetap akan entah direkap ataupun dibayar cicil, saya nggak tahu. Rekap mungkin kemungkinan. Jadi maksudku gini, ketika aku mundur udah berapa tahun misalnya gitu, berapa keuangan yang aku lepaskan. Ya itu kan bagian daripada mundur selangkah untuk loncat. Ya, kalau lu cari kejelekannya pasti ada. Wah, ini manusia bukan malaikat. Lu lihat muka gue sebenarnya juga banyak kejelekannya. Ya kalau lihat dari sisi itu ya tentu saya penuh dengan noda dan dosa. Tapi kalau bicara ini adalah bagian dari marketing, kemahalan, Bos. Kemahalan dong ninggalin mobil, rumah. Lu tahu nggak? Gue pengen bikin akuarium aja, itu yang murah-murah gitu kan. Tapi anggarannya bisa gede. Saya sampai bilang, yaudah kalau gitu saya bikin akuarium yang besar. 70 juta. Dibikinin akuarium 70 juta. Gue tinggal semuanya. Tapi maksud gue gini, kalau aku nggak mundur, sebenarnya kemarin enak banget.
Enak banget. Iya, 2 periode aja langsung. Lu nggak mundur tuh, menurut gue ya, kayaknya di orang-orang juga nggak melihat itu sebagai sebuah kesalahan. Enggak salah, orang gua nggak ngapa-ngapain. Dan bisa 2 periode loh. 2 periode jadi wakil, 2 periode jadi bupati. 20 tahun bisa. Udah ongkong-ongkong kaki aja gitu loh. Tiap bulan dapat nanti pemilihan ikut lagi gitu loh. Terus ya karena backgroundnya artis, foto-foto bisa begitu, bisa. Dan kan ketika aku mundur itu kan sebenarnya risikonya besar sekali kan. Partai-partai bisa memusuhi, rakyat Iya, juga bilang, wah kamu lu udah dipilih malah mundur. Terserah orang mau ngomong apa, karena urusan gue tuh nanti pas gue lagi dipakein kain kafan, gue tuh sendirian gitu loh, di kuburnya rame-rame pun tetap ditanya sendirian gitu. Gue cuma ngebayangin, aku tuh fobia sama ruang sempit sebenarnya. Itu setiap gue lagi, gue pengen beli mobil ini, terus inget lo, ntar lo berakhir di ruang sempit, anjir ya gue takut juga. Gue fobia sama ruang sempit, jadi kalau buat gue tuh neraka tuh nggak seserem kuburan. Demi Allah, kuburan yang paling serem banget itu. Karena neraka belum pernah gue lihat. Kecuali di buku neraka dulu kan. Iya. Kalau kuburan gue sering lihat, itu ngeri banget kalau namanya kuburan tuh sempit gitu. Ngeri gitu loh. Tapi gue nggak sereligius itu ya. Itu karena fobia gue sama kuburan aja gitu loh. Ini mungkin lu kelihatan mentereng karena mungkin ya di iklim politiknya masyarakat ngelihatnya kayak, ya kan banyak masyarakat yang stereotipnya kayak politik mah semuanya nyari ini. Iya. Ya ketika lu sebenarnya berlaku yang bahkan menurut lu sendiri bare minimum, itu kan kelihatan oke banget di orang-orang jadinya. Ya mudah-mudahan ini ada sedikit andil gimana buat jadi contoh ke ya calon-calon pejabat atau umumnya ke orang-orang deh buat nuntut bahwa emang lu tuh benar ngegaji mereka kan. Iya, mereka memang benar-benar gaji kita. Kayak ini sekarang nih. Sekarang aku nih dicalonkan jadi calon bupati. Partai bilang, udah nanti pasang gambar aja. Saya bilang, enggak. Gambar ada 1-2 aja. Tapi gue akan turun nanya langsung sama masyarakat. Lu ridho nggak kalau gue jadi pejabat? Gue punya videonya banyak tuh. Saya selalu, ibu, bapak, saya cuma mau nanya. Bapak, ibu, setelah saya mundur jadi wakil bupati, sekarang saya terpilih jadi dewan. Ini berarti kalau saya jadi bupati, saya mundur lagi jadi dewan. Ini bapak, ibu ridho nggak kalau saya jadi bupati? Ridho. Gue catat berapa orang? Ada 70 orang ada catat. Titik ini akan menjadi prioritas untuk 100 hari pertama. Maaf ya Bu, kalau 100 hari nggak tercapai, minimal 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak, tolong saya diingatkan. Terserah mau diingatkan lewat media ataupun datang ke pendopo untuk mendemo saya. Takutnya saya lupa. Gitu loh. Dan gue datang beneran, datang titik-titik. Nah, teman-teman partai bilang, bukan partaiku ya, partai-partainya bilang bahwa lu bakalan capek banget dong. Berarti kalau untuk cari suara, kan elektoral lu udah tinggi sekali. Elektoral gue alhamdulillah sangat tinggi ya dari survei. Kenapa lu tetap turun? Kalau gue tidak biasakan gue turun ke masyarakat, menghabiskan waktu gue banyak di masyarakat, nanti pas gue jadi gue akan males. Dengan gue tiap hari turun dari pagi sampai tengah malam, maka beradaptasilah diri ini dan keluarga gue. Keluarga gue tuh harus beradaptasi bahwa guanya jadi adalah pejabat. Jadi jangan masih mikirin keluarga. Kalau masih mikirin keluarga, jangan jadi pejabat. Jadi dokter aja, jadi pengusaha. Iya kan, karena memang pejabat itu spesial, apalagi bupati ya. Itu spesial, itu pekerjaan yang sangat spesial, tidak bisa disamakan kayak punya waktu bersama anak. Aku udah nanya sama anakku, ridho nggak kalau misalnya aku bakalan ketemu kita paling seminggu sekali gitu loh. Karena harus beradaptasi semuanya, hobiku semua harus beradaptasi karena lu tuh harus ngurusin rakyat. Kalau nggak mau capek lu jangan jadi bupati deh, nanti jadi zolim. Lu ngomong gini nggak ada beban lu ya? Karena mau dibolak-balik di timingnya kapanpun, ini akan jawabannya sama. Even ngelihat lalu-lalu lu? Sama juga. Rumah dinas wakil bupati kemarin, itu adalah satu-satunya pejabat di Indramayu yang open house dari pagi sampai subuh. Anytime orang boleh datang. Lu bisa dicek. Mudah-mudahan banyak orang Indramayu nonton nih ya. Jadi, Satpol PP pun waktu itu aku bilang, ketika masih ada Satpol PP ya, sebelum ditarik sama bupati. Sebelum ditarik sama yang narik, gue nggak tahu bupati yang narik apa nggak. Gue salah ngomong lagi. Bilang pas Satpol PP, kalau orang datang tidak dalam keadaan mabuk dan nggak bawa golok, boleh masuk. Nggak pakai janji, nggak masalah. Dan memang berbondong-bondong orang datang. Kalau mabuk, bawa golok, nggak boleh lah. Bahaya. Iya, bahaya. Dan nggak ada yang mabuk bawa golok. Karena rumah dinas itu rumahnya, bukan rumah kita. Ini kita cuma numpang doang gitu loh. Kursinya tuh kursinya rakyat. Nggak, gue nggak sok bersih, cuma gue logika aja, Bintang. Iya, logika aja. Itu logika gitu yang gue terima, cuma selama ini tidak seperti itu. Ya kalau rumahku, aku tinggal di apartemen. Orang datang tuh susah banget. Susah karena rumah gue pribadi.
rumah di Cibubur juga nggak bisa orang datang sembarangan gitu. Karena rumah Jadi pribadi. menurut lu aneh apa sih kalau sebutan buat bupati rumah pendopo? pendopo? Iya, pendopo itu milik rakyat. Itu ditutup tuh nggak sesuai konsep awal ya berarti? Iya, dia tuh harus terbuka, orang datang anytime boleh datang. Ada aturannya. Nah, selebihnya setelah jam kerja itu kembali ke kelegaan lo. Apakah kamu memberikan waktumu atau tidak? Nah, saya ketika rumah dinas itu sampai jam 5 lah. Selebihnya aku buka karena kelegaanku aja. Dan di situ terjadi obrolan, cerita-cerita masyarakat. Itu lu berani klaim itu pertama di Indramayu? Pertama dan satu-satunya open house sepanjang tahun. Bukan lebaran hari kedua doang? Enggak, aku malahan pas hari lebarannya aku tuh ke Jakarta. Oh. Iya. Lebaran ke Jakarta. Ya buat apalah kalau misalnya lebaran cuma basa-basi kan gitu loh. Tapi di hari-harinya terus tertutup ini aku buka kok gitu. Dan kalau misalnya ini aku bohong nih pasti akan dikomen akan bohong, nggak pernah dibuka rumah dinasnya. Pada saat aku menjabat itu aku buka beneran kok gitu. Kayak yang tahu orang Indramayu doang. Gue sih kalau jadi musuhnya di Indramayu, puyeng. Ngapain lagi gue ya? Nanti mungkin ada sekelompok buzzer ya, wajar ya karena mau pilkada ya akan ini. Tapi secara umum nggak kok gitu, pasti akan ada. Ya oke deh. Tapi ya menyikapi yang tadi Indramayu sebagai kota termiskin di Jawa Barat. Kalau lu apa yang akan lu lakukan, Kang? Kalau boleh spill sedikit aja nih, artinya gini. Indramayu itu 70% lebih adalah petani. Oke. 20% nelayan, 10%-nya semua profesi. Ya. 70% itu petani. Gila. 20% nelayan, 10%-nya semua profesi. Jadi kalau misalnya banyak penduduk miskin di Indramayu berarti rata-rata petani di Indramayu miskin. Nah, supaya petani tidak miskin, maka kita ajarkan bertani secara modern agribisnis. Kelangkaan pupuk kita supply, jangan sampai ada langka pupuk, jangan sampai gagal panen, irigasi, dan kita bikin mereka itu lebih makmur lah. Banyak instrumennya, menggunakan BUMD untuk membeli harga gabah dengan harga standar, lalu melakukan kerjasama dengan kabupaten lain dari BUMD sama BUMD. Jadi petani jualnya ke BUMD dengan harga bagus, BUMD jual ke BUMD kabupaten lain dan lain-lain. Kalau mereka ini punya uang cukup, makmur, maka perputaran ekonomi itu tinggi karena 70%. Maka orang dagang cilok, dagang apa tuh akan laku semua. Aja. Dari sisi itu lebih mudah. Terus kita akan buka kawasan industri untuk orang yang tidak di bidang pertanian lah, untuk anak-anak muda yang pengen kan nggak semua yang pengen jadi petani. Kita bisa buka di situ. Kita permudah perizinannya, kita permudah aksesnya kan gitu. Syaratnya adalah minimal 70% orang Indramayu yang kerja di situ. Jadi kamu buka di sini boleh, saya nggak akan ganggu, malah saya permudah. Tapi tolong 70% yang kerja orang Indramayu, dimulai dari kulinya sampai ke karyawannya. Kalau karyawannya perlu standar ijazah khusus ya nanti kita akan carikan anak-anak Indramayu, kita kita sekolahkan. Kalau misalnya ijazahnya udah nggak ada, kita kejar paket kan gitu loh. Kalau yang anak SMK, kamu bikinnya apa? Perakitan atau apa nanti kerja sama SMK supaya setelah selesai kan dia bangun pabrik, pabriknya selesai bangun, ini kan pas sudah lulus nih 3 tahun kan di situ. Ini ya kan rencana penyelesaian kemiskinan di situ kan. Ini sebenarnya udah ada belum sih pas lu jadi wakil, Kang? Maksudnya rencana ide ini 99 program itu ada, tapi tidak dilaksanakan. Itu program yang pasanganku dulu. Oh, lu ngejajin 99? Iya, kita waktu itu pasangan. Iya, berdua ya. Iya. Tapi tidak dilaksanakan. Ada 1000 km jalan, 1000 embung, 1000 setiap desa ada lapangan, ada semua itu ada tahun itu zong semua. Dan ini bukan versiku ya. Versi di DPRD pun menyatakan seperti itu. Jadi kalau aku nih tendensius banget lah. Wah, lu jangan-jangan musuh politik. Enggak, DPRD itu kan kumpulan dari berbagai partai. Makanya ada namanya interpelasi. Interpelasi itu satu-satunya di Jawa Barat terjadi di Indramayu dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik. Itu terjadi di Indramayu. Interpelasi. Menanyakan ketidaksesuaian antara janji-janji kampanye dengan realita di lapangan. Bisa di-googling lagi. Interpelasi Indramayu. Tapi gue penasaran kan 99 janji itu kan berarti yang lu jual ke masyarakat pas pemilihan yang lalu. Iya. Kenapa bisa keluar 99, Kang? Kayak itu kan list kayak Asmaul Husna itu banyak banget. Betul, itu waktu itu dibuat, saya sempat menanyakan, ini kalau dilaksanakan ini berat menurut saya kan itu. Tapi kata tim bersama beliau-beliau itu semua bilang bahwa kalau kita keroyokan itu bersama anggota dewan, provinsi, RI, itu bisa.
Nah, saya pernah jadi Dewan RI kan. Iya ya, gue pernah jadi Dewan RI, punya aspirasi sekitar 35 miliar untuk program Indonesia Pintar dan lain-lain. Berarti bisa nih. Sebenarnya bisa, Sudah ada bisa. celahnya. Ada celahnya gitu. Memang berat, tapi setelah 99 itu program sektornya kan tercapai sekitar 50% saja, itu sudah bagus. Udah bagus kan, karena kan ini idealis kan gitu. Tapi ini kan boro-boro kan gitu loh. Capaiannya menurut saya malah grafiknya menurun sih gitu loh. Menurut saya, tapi kan nanti coba dihitung sama analisator yang lain kan itu. Karena tingkat lamanya sekolah di Indramayu itu nggak lebih dari 12 tahun gitu loh. Secara rata-rata. Iya, jadi rata-rata Indramayu itu SMA. Enggak, sekitar SD. Oh, sorry, 12 tahun usia? Enggak, 12 tahun belajar. Itu kan sampai SMA. Target pemerintah kan. Nah, rata-rata itu di bawah itu. Jadi ada angka spesifiknya. Jadi kalau nggak salah itu pokoknya lulus SD, terus mereka nggak nerusin. Rata-rata tuh SD, terus nggak nerusin. Sebagian besar. Nggak, berarti janjinya lu bikin berdua. Ketika si bupati nggak melaksanakan janji, lu nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan aku kan kena sanksi moral. Oke, sanksi moral aku bisa berlindung di balik undang-undang. Iya. Tapi kan itu tadi, kita punya parameter nurani sendiri kan gitu loh. Berarti benar-benar penentu ya bupati, wali kota. Oh iya, wali kota, bupati, gubernur itu penentu sekali. Makanya jangan sampai salah pilih. Dan kalau misalnya calon wakil pun harus yakinkan betul bahwa bupatinya itu atau wali kotanya itu nanti mau benar-benar bersinergi. Atau kalau misalnya tidak mau bersinergi, minimal siapin wakilin, mesti siapin bahwa ya gaji buta nggak masalah. Siapin mental. Siapin gitu mental ya. Ya kalau memilih gaji buta nggak masalah, ya nggak apa-apa. Teman saya mau maju nih, Marcel Widianto. Oh, Tangsel ya. Marcel untuk Tangsel. Gue bikin video khusus buat lu, Marcel. Lu tonton deh. Mau jadi wakil ya, itu tadi mudah-mudahan wali kotanya nanti mau berbagi tugas, atau kalau nggak ya siapin gaji buta. Ya lumayan kalau Tangsel kalau lihat APBD-nya berapa, lumayan lebih gede berlipat-lipat dari yang aku dapetin lah. Kok kayak manas-manasin? Iya. Enak, saya nggak ngapa-ngapain gitu, dapat uang terus, dapat mobil dinas, dapat apa, rumah, uang makan minumnya juga enak. Lu mau minta apapun, misalnya kayak hobi-hobi lu juga diturutin kok. Kemarin aku minta motor dikasih, minta akuarium dikasih. Mungkin dia nonton, untung di agama gue nggak ada siksa kubur. Nggak. Kayaknya. Dia gitu tuh, salah dengerin. Enak sebenarnya jadi wakil. Cuma nuraninya itu ya. Iya, itu tadi. Gitu. Kenapa sih uangnya nggak dibagi ke masyarakat? Beda. Uang yang kita dapatkan, anggaplah 200 juta, dibagi ke masyarakat itu nggak ada artinya. Itu kan menjadi sedekah pribadi kan. Ya, sedekah pribadi kan itu personal, kita lakukan itu. Tapi kalau tidak membawa manfaat kan akhirnya pilihannya gini, gua ini jadi wakil dibayar, gua nggak bermanfaat, tapi gua nggak melanggar hukum. Bicara halal apa haram? Halal, bilang halal tapi gua gaji buta, bilang haram tapi gua nggak korupsi kan. Dan di tengah-tengah kebingungan itu, ya silakan Anda tentukan apakah Anda mau terus atau mundur. Banyak yang terus, ya nggak salah juga. Mundur, menurutku juga nggak salah. Menurutku ya, menurut sebagian orang bisa juga salah karena itu amanah rakyat, tapi kamu malah mundur. Ya kembali ke penafsiran masing-masing. Tapi secara undang-undang boleh kok mundur. Iya. Gua nggak melanggar undang-undang. Ya kan ini kan mau akan ada pilkada serentak kan, dan dari beberapa baliho dan beberapa isu di sosial media, gua ngeliat cukup banyak nih artis-artis yang maju nih, Kang. Iya. Menurut lu, ini nyambung dengan tadi gimana menyadarkan masyarakat tentang hak-haknya kepada pejabat. Iya. Apa yang bisa lu sampaikan ke masyarakat tentang fenomena ini? Melihat bagaimana artis, kalau menurut gue pribadi ya, gue dari dulu memang gak terlalu suka artis yang maju karena buat gue itu cukup ngerusak kompetisi, bukan karena niat dia, karena dia udah selangkah lebih depan nih. Popularitasnya udah tinggi. Iya, popularitas tinggi. Jadi meritokrasinya bareng-barengnya nih nggak rata nih. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap realita nanti mungkin ketika banyak public figure maju, dengan ketidaksadaran masyarakat bahwa nama-nama ini mah udah nempel duluan nih. Iya. Jadi pertama kalau ini untuk artisnya dulu nih ya, untuk artisnya dulu bahwa ya Anda harus sadar bahwa Anda ini maju sebagai endorsement ataupun Anda sebagai memang pengen kerja gitu loh, pengen kerja. Nah kalau gitu Anda mau kerja apa? Anda bisa apa dulu? Anda punya pengalaman apa? Saya belum punya pengalaman, gimana mau punya pengalaman kalau misalnya saya nggak dikasih kesempatan? Ya sudah, semua orang punya hak untuk maju sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Minimal Anda tahu sedikit, Anda punya pengalaman. Atau ya Anda berusaha yakinkan ke masyarakat bahwa saya bisa kerja. Politik anggaran Anda harus tahu apa itu. Atau kalau nggak Anda mau belajar lah gitu loh.
uang ini awalnya dari mana, pengelolaannya seperti apa, dan berakhir seperti apa. Terus laporannya seperti apa kan gitu loh. Dan Anda siap tidak nanti harta Anda akan diaudit. Kalau ada uang masuk 200 juta akan dicek, Anda itu uang dari mana. Anda harus laporkan, sampai TV di rumah pun harus dilaporkan. Hartanya semua lengkapan gitu. Oke, kalau untuk masyarakat ya begini, banyak fenomena endorsement artis menjadi wakil supaya rame dikerubutin dan banyak dicoblos gitu. Kalau memang memungkinkan diadakan forum FGD ataupun forum debat antar wakil, jangan sama bupatinya. Bupati sama bupati, wakil sama wakil. Karena nanti bisa berlindung di balik bupati itu kalau Oh misalnya. iya. Jadi biar mereka tuh punya peluang yang sama untuk, kan juga ada juga artis yang memang bisa. Iya, gitu. nggak menutup kemungkinan ada. Cuma ini mungkin tindakan ya jaga-jaganya ya untuk ngelihat gimana benar kualitas benar-benar. Di audisi saja. Tentu partai sudah mengaudisi, tapi kan kembali lagi kadang-kadang partai juga melihat bahwa yang penting menang dulu, nanti kita upgrading setelah jalan. Masalahnya begitu menang juga kadang-kadang belum tentu di upgrading juga kan itu. Jadi maksud saya forum-forum mahasiswa, undang LSM gitu atau ya. ormas yang ada, mungkin kalau masyarakat umum pada nggak ngeh, Sibuk. tapi anak-anak mudanya undang si calon artis ini. Nice. Ayo diundang, kita bedah anggaran, kita brainstorming, kita kuliti dalamnya kan gitu loh, seperti apa. Bener, capable nggak nih untuk jadi ban serep? Ini maksudnya bukan dalam konotasi negatif ya? Negatif. Ini bupati kenapa-napa wakil jadi nomor 1 loh di tempat lo. Jadi benar harus dilihat dulu gimana emang kualitasnya mumpuni nggak, mampu nggak megang secara utuh nantinya gitu. Benar nice. Kang, ini sebelum kita tutup saya mau ada permainan sedikit Kang. Iseng-iseng aja nih nyoba-nyoba. Sini, mana? Pegang nih. Ini tuh tabel prioritas lah nantinya gini ya. Kang Lucky di sini punya duit 10.000 nih Kang. Iya. Dengan ada masing-masing ini beda harga karena menurut penilaian saya beda prioritas nih. Ini sekalian pengen lihat gimana apa yang akan Kang Lucky lakukan di pemilu ke depan nanti, di hasilnya nanti sebagai bupati. Kang, kalau mau pindah sini aja biar mantap. Nah, gitu. Nah, set dapat Mas. Set, silakan Kang dikondisikan di mana kira-kiranya. Ini pertama ini dulu nih. Mana tadi ASN aku baca. ASN ini 2.000. Peningkatan kualitas ASN. 2.000 Kang. 2.000. Jangan dikurangin harganya. Oh iya, 2.000. Sedap. Peningkatan kualitas ASN. Oke. Lalu ini narik ini juga 2.000. Apa ini Kang? Penegakan hukum. Wow. Iya, penegakan hukum. Oke. Terus tambah lagi 2.500. Ini menarik investor. Wow, sini Kang. Ya. Uangnya saya pegang. Oke. Ini uangnya segini masih banyak ini ya? Ya, recehan doang itu mah. 1, 2, 3, 4. Kan udah. Ini udah menghasilkan 6.500 nih, udah habis nih. Pelatihan keberhasilan pengelolaan banjir, pelindungan DLT, peningkatan angka stunting, Vaskes, penambahan sekolah, jumlah sekolah. Ini udah tinggal ini aja. Pembangunan jalan 2.000. 2.000. Oke. Sama kalau enggak ini guru. Kurang duitnya 1.500 tuh. Ada yang mau dirombak kan nih? Menarik nih. Mana ada yang mau dirombak kan Kang? Sebenarnya tinggal sisa ini doang. Ini harganya oke. Cabut, ini cabut. Tuh, 2.000. Ruang publik, pengolahan sampah. Nggak apa-apa, udah ini aja deh. Fasilitas pembangunan jalan. Tetap, ya 2.000 tetap, oke. Investor tetap. Tinggal 1.500 kan? Ya, ini sih udah sunnah aja nih kayaknya. Kenapa sunnah? Sampah aja. Oke. 500 ya. Masih ada 500, mantap. Oke, tadi udah dipilih semuanya. Gue cukup kaget karena ternyata penegakan hukum tuh salah satu yang dipilih dari awal oleh Kang Lucky. Kenapa tuh Kang? Yang pertama aku pilih itu peningkatan ASN. Iya, sorry. Kenapa tuh peningkatan ASN? Peningkatan ASN tuh aku pikir tuh profesionalisme birokrasi lah. Oke. Jadi kan peningkatan ASN itu berarti dari segi kualitas, kualitas kan, dan profesionalisme birokrasi. Iya. Kalau birokrasinya profesional, itu sudah mengenai ke semua sektor. Di birokrasi itu ada kepala dinas pertanian, kepala dinas
perikanan, kepala dinas transportasi jalan, kepala dinas kesehatan. Jadi Iya. kalau kita benerin dia secara kualitas dan profesional, maka secara umum dia akan kerja dengan benar. Program-program yang dibangun jalan. Jalan ya. Sorry, berarti kalau pernyataan lu kayak gitu, gue bisa asumsikan ini salah satu PR terbesar. Iya, PR terbesar di Indramayu. Karena naruh orang di tempat yang tidak tepat. Karena like dan dislike. Dan masih banyak sekarang kepala dinas yang dikosongkan dalam bentuk PLT selama bertahun-tahun. Karena Ya itu tadi, ya kembali ke bupati kan gitu loh. like and dislike-nya itu. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena kan udah ada namanya baperjakatnya sudah ada panselnya sudah ada, sudah Oke. terpilih tapi tidak dilantik-lantik sampai bertahun-tahun. Jadi secakap apapun program yang lu bikin, lu tetap butuh Oh, ini. ASN, karena ASN itu kan yang akan melakukan pekerjaan. Kan bupati itu kan sebagai kebijakan politik, Mm-mm. menentukan kebijakan, tapi pelaksananya adalah SKPD. Iya, SKP iya, itu, iya, iya, dinas-dinas iya. itu. Kalau mereka berkualitas dan birokrasinya profesional, maka secara umum benar. Lalu yang ngawasin siapa? Penegakan hukum. Kalau mereka macam-macam langsung tangkap. Ini berarti dua hal yang nggak Iya. bisa dipisahin Nggak bisa sebenarnya. dipisahin, ya. Satu aja kendor, satunya pasti rusak. Iya, iya. Oh, Jadi menarik, kalau menarik, misalnya menarik. sekarang penegakan hukumnya bagus, tapi memang ini yang tidak dibenahi, kasihan juga dong. Iya. ASN-nya, saya itu insinyur teknik sipil, Ah, tapi saya ditaruh di tempat dinas KB. Gimana dia mau kerja benar? Bener. Ada Bahkan dinas mungkin- KB, orang dinas KB bertahun-tahun ditaruh jadi untuk olahraga. Kan nggak nyambung. Sorry, mekanisme penempatan itu kayak gimana sih, Kang? Ada sebenarnya di sana itu ada namanya BKPSDM kalau nggak salah, terus ada lagi namanya ada pansel dan baperjaka. Jadi memang ada Oke, sebenarnya ada. ada kayak itu kalau di perusahaan tuh ada apa HRD itu HRD, ada. iya. Ada gitu loh. Cuma praktek intervensi masih Besar sekali itu. Nah, itu jadi kita benahi dulu ASN-nya yang berkualitas dan profesional lalu diawasi oleh penegakan hukum. Maka kalau profesional birokrasinya benar, penegak hukumnya benar, maka ini udah benar nih. Habis itu baru kita cari investor. Investor untuk masuk uang banyak. Kalau uang banyak, birokrasinya benar, maka perekonomian jalan. Maka stunting hilang. Stunting ini kan karena orang kelaparan. Karena dia tidak dididik dengan baik di saat hamil, dinas KB-nya nggak jalan, habis itu dinas pengawasan pangannya juga nggak jalan, akhirnya jadi stunting. stunting tuh merupakan efek dari Efek. beberapa kesalahan-kesalahan yang belum terberesi Iya, itu. iya, Oke. Kan nggak oke, ada oke. orang yang sengaja, gue pengen anak gue suruh lapar, Nggak gua ada. liatin nggak ada, karena Nggak lapar kenapa cuma dikasih air teh, ya karena Ah. dia nggak bisa mau beli susu kan itu loh. Inilah mengerti, bro, mengerti. Maju tuh ngerti ini itunya. Terus apa lagi, Kang? Tadi, Kang? Setelah investasi, lalu kita, Kesehatan bukan? aku nggak pilih ini, karena ini udah bagian daripada ASN. Oh iya, pasti Ya, ke bawah ini ya. narik uang dari luar. Setelah itu, baru aku tadi jalanan. Kang, sedikit, Kang. Hmm. Ini kan masih ada juga beberapa bagian dari masyarakat yang menganggap investor atau uang dari luar tuh sebagai lu mau ngeruk kekayaan kita nih. Sehingga kadang konotasinya kalau mengundang investasi atau apa, lu mau ngejual nih. Bisa dianggap seperti itu, tapi kan kita punya perlindungan proteksi yang bagus. Kalau misal investor dari luar, kalau skopnya bukan negara ya. Kalau negara misalnya presiden mengundang investor dari luar, maka dia bisa memberikan jatah sampai 190 tahun. Nah, orang berpikir bahwa 190 tahun itu berarti kita akan menjual negara. Itu perspektifnya macam-macam. Tapi Iya. kalau kabupaten, itu investor dari luar tuh investor dari daerah-daerah lain kan itu. Bikin pabrik di situ, bikin peternakan sapi di situ gitu loh. Kita undang supaya ada perputaran ekonomi. Dan peraturan itu udah ketat loh sebenarnya. Untuk limbah itu pasti udah ada. Ada dinas lingkungan hidup yang akan Anda berinvestasi di sini, perizinannya IMB-nya ada, perizinannya lengkap, limbahnya juga nggak boleh sembarangan karena dinasnya kan profesional. Sebenarnya secara sistemnya udah ada kan. Sistemnya Tinggal udah ada. si kualitas dan integritas SDM-nya aja ini lagi. Asal jangan investor itu masuk disaratin sama oknum kepala daerah Wanipiro. Jadi ketika dia melakukan Betul. pelanggaran, dinasnya nggak berani macam-macam. Karena Kenapa? di Karena backup. udah Wanipiro. Akhirnya dinasnya karena sialan nih. Gua lihat si oknum bupatinya, oknum kepala daerah yang terima duit, ya gue juga mesti terima juga dong. Akhirnya jadi dibangun investasi di situ dengan tidak mengutamakan rakyat Konoha misalnya kan gitu ya. Terus dinasnya juga dapat kutip-kutipan kan gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh. Akhirnya jadi bodol semua gitu loh. Iya, yang harus dipahami masyarakat, investasi itu dengan penanganan yang tepat benar-benar akan bawa dampak yang Bawa segitu dampak, besar ya. ya. Bawa dampak. Iya, Kan iya, kalau iya. bisa ada satu pabrik dengan UMR di kabupaten situ misalnya, katakanlah 2,5 juta, merekrut 10.000 orang. Berarti setiap akhir bulan ada 10.000 anak muda yang punya uang 2,5 juta. Maka dia akan beli warteg lah, beli TV, beli apa, kan laku semua. Jalan semua. Jalan semua, kos-kosan apa semua gitu. Nah, habis itu fasilitas jalanan supaya investor itu mau
kalau jalanannya bagus. Itu salah satu Iya. daya jual kita ke Iya, investor. investasi. Jalan itu. Pertama, kita pastikan bahwa kita di sini secara politik stabil. Saya sebagai pembina seluruh Bupati kan pembina seluruh parpol. Bupati itu pembina seluruh parpol. Itu di mana-mana kayak gitu. Sorry, dalam artian gimana tuh? Bupati itu pembina seluruh partai politik yang ada di kabupaten itu. Udah pasti masuk Sudah pasti, strukturnya iya. gitu ya. Terus bupati itu adalah kepala itu aja, Forkopimda. Jadi kepala Forkopimda di situ pasti ada Dandim, ada Polres, ada kepala kehakiman dan lain. Jadi kalau saya stabil secara politik, investor juga, oh udah stabil ya, udah aman, udah. Habis itu birokrasi saya itu profesional, tidak akan mengganggu-ganggu Anda. Yang penting Anda taat aturan dan saya tidak terima suap, dia juga tidak terima suap. Lalu kalau dia terima suap, penegakan hukum. Udah itu 3. Kan itu. Setelah itu baru jalanan gua kasih bagus tuh. Jalanan gua kasih bagus. Setelah jalan bagus, nah peningkatan guru itu adalah untuk investasi masa depan, bukan generasi yang saat ini. Iya. Buat kedepannya Buat anak-anak nanti SD itu nanti jadi lebih bagus. Pas nanti 10 tahun gua udah mau lengser ke Prabon atau gua mau mati atau apa, paling nggak generasinya udah anak-anak terdevelop pintar. dengan bagus. Gitu. Inilah. Nggak asal naruh tadi Kang Luki Hakim. Terus apa lagi tadi, Kang? Ya setelah itu baru karena masih ada sisa ya ini apa? Pengolahan sampah ya karena pasti kan ada sampah. Pasti, Tapi sebenarnya itu efek. kalau profesional birokrasi itu pasti kan dia akan melihat sampah nggak benar, sampah itu akan dikelola. Dikelola itu macam-macam, mau didaur ulang atau mau juga dimusnahkan atau juga tapi sekarang udah jarang dimusnahkan, pasti dimanfaatkan kan. Betul. Manfaat ini macam-macam, bisa dibikin jadi gas metan ataupun jadi brick untuk pabrik semen gitu loh. Investasinya bisa datang dari perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Yang penting kita supply sampah saja. Jadi teman-teman yang berkesempatan dan berkesedia nonton sampai akhir, ini loh yang dari disampaikan oleh Kang Luki bahwa enak menguliti siapa yang akan mengurusi kita di kedepannya. Tahu arahnya mau ngapain, logikanya itu kayak gimana. Karena bahkan mungkin untuk beberapa orang yang pengen pengen mencalonkan diri, itu dari struktur logikanya aja, penyelesaian masalahnya aja beberapa ada yang belum beres. Tapi dengan ditelanjangi, dikuliti kayak gini, kita sebagai pemilih bisa banget menilai secara bersama-sama, oh ini orang kurang nih, oh ini lumayan lah gitu. Itu menurut gua salah satu yang membantu di sistem pemilihan yang mungkin agak-agak rapuh ini, karena kita masih belajar juga. Tapi kalau bareng-bareng kita koreksi, itu akan memberikan pengawasan yang lebih baik nantinya. Kang Luki Hakim, terima kasih banyak. Terima kasih, Bintang. Udah bersedia cerita banyak. Terima kasih. Semoga niat baiknya selalu dilancarkan, selalu diberikan kekuatan untuk menyelesaikan apa yang pengen dikerjakan. Amin.